Selamat datang kembali, Sang Raja. Sudah 5 tahun menjadi menantu yang tak dihargai. Akhirnya bisa melakukan sesuatu untuk wanita yang kucintai. Bangunlah semuanya. Sang Raja, pesta pertunangan Anda sudah siap. Atas namaku. Kirim undangan ke semua keluarga besar di Kyoto, undang mereka. Untuk menghadiri pesta pertunanganku yang tertunda. Undangan khusus untuk Nona Jiang Yuran. Akan dikirim sedikit lebih lambat, kalung berlian kelas dunia. Sudah diambil. Bertahan selama 5 tahun. Akhirnya menunggu hari ini. Hormat kepada Sang Raja. Aku suka gayamu yang menggoda ini. Ini pertama kalinya aku. Pertama kali, ayo. Yuran pasti akan menyukai kalung ini. Su Xiao, Pelen. Jiang Yuran. Kamu. Tidak bisakah kamu menunggu sampai aku melayani Su Xiao dulu baru masuk? Saya Lan. Bukankah ini menantu keluarga Jiang? Istrimu sangat menggoda ya. Karena sudah ketahuan, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Sekarang aku sudah menjadi milik Su Xiao. Kenapa? Selama 5 tahun kamu di keluarga Jiang, apa yang kamu berikan padaku? Kalau bukan karena perintah kakek, aku tidak akan membiarkanmu tinggal di keluarga Jiang selama 5 tahun. Oh ya, kalung yang Su Xiao berikan padaku, harganya 1 juta. Seumur hidupmu tidak akan bisa membelinya. Bagaimana bisa kamu berkata begitu pada suamimu sendiri? Bukankah dia juga membeli sebuah kalung? Wah, masih Heart of the Ocean. Menurutku, harganya hanya beberapa ratus ribu. Su Xiao, Pelen, aku baru pertama kali, sakit. Pertama kali. Bukankah pertama kalimu 5 tahun lalu, ketika kau berkorban untuk menyelamatkanku? Berkorban untuk menyelamatkanmu. Kamu pantas? Awalnya aku ingin menunggu kalian selesai bertunangan baru bermain. Tapi, istrimu sangat menggoda. Sangat menggoda ya. Kalau begitu, orang yang menyelamatkanku 5 tahun lalu, bukan kamu. Seorang seperti kamu pantas aku selamatkan? Orang yang menyelamatkanku 5 tahun lalu bukan Jiang Yuran. Siapa sebenarnya? Aku sudah puas bermain hari ini, aku pergi dulu. Hijau sekali, Yang menyelamatkanku 5 tahun lalu bukan Jiang Yuran. Siapa sebenarnya? Raja. Ada apa? Raja, baru saja kami menangkap kaki tangan yang memfitnah Anda 5 tahun lalu. Setelah disiksa, ternyata gadis yang menyelamatkan Anda 5 tahun lalu. Dan berhubungan dengan Anda. Bukan Jiang Yuran. Aku tahu bukan dia. Berani Menopur Raja, Mohan Raja Parantakan. Bawahan segala orang untuk menghancurkan keluarga Jiang. Tidak perlu. Beritahu aku dulu, kamu tahu situasinya kan? Orang tua keluarga Jiang itu munafik, mungkin dia sudah lama tahu bahwa Anda bukan orang biasa, jadi dia mengatur skenario untuk menipu Anda bertunangan dengan Jiang Yuran. Tapi selama ini, Anda selalu menyembunyikan kekuatan. Jadi belum sempat menyelidiki hal ini dengan jelas. Lalu siapa dia? Anak haram dari kepala keluarga Jiang, Putri Zhang Senshan, Zhang Wenqing. Ternyata dia. Kamu baik-baik saja? Sadarlah. 5 tahun lalu dia yang menyelamatkan Anda, dan karena obat berhubungan dengan Anda, menyebabkan hamil di luar nikah. Jiang menentang keluarga dan bersikeras melahirkan anak itu, tapi keluarga Jiang selalu menghinanya. Kerjanya hari ini keluarga Jiang
mengadakan rapat keluarga, memaksanya menjual tubuh. Untuk menukar kepentingan keluarga. Keluarga Jiang ini, menipuku saja sudah keterlaluan. Sekarang berani memaksa wanitaku? Kari mati. Mohon Raja perintahkan, bawahan segera. Tidak perlu. Aku sendiri yang balas dendam. Raja tiba-tiba muncul, Raja tiba-tiba muncul. Ribuan orang di ibu kota datang memberi hormat. Sayang sekali, keluarga Jiang belum dapat undangan. Tapi keluarga Li setuju memberiku satu, syaratnya sederhana. Yaitu Jiang Wanqing harus pergi ke keluarga Li. Menemani Li Chuang, putra tertua keluarga Li, semalaman. Kakek, nanti kalau sudah dapat undangan, harus berikan padaku, aku pasti dapatkan raja. Lebih baik pastikan dulu urusan undangan ini. Wanqing, kamu beri pernyataan. Zhang Wanqing. Selama ini kamu membuat keluarga Jiang jadi bahan perdebatan. Sekarang kakek perintahkan kamu pergi ke keluarga Li untuk menebus dosa. Kakek, aku tidak mau. Tidak. 5 tahun lalu kamu bermain dengan gembira, kan? Menemukan pria, melahirkan anak. Di sini kamu pura-pura susi. Ini adalah kesempatan terbaikmu untuk membalas keluarga Jiang. Kamu harus bersyukur dan menghargainya. Kamu tidak bisa menolak ini, pergi malam ini. Besok pagi bawa undangan kembali. Jangan membuat Tuan Li menunggu terlalu lama. Ini adalah nilai terakhirmu, hargailah. Kenapa? Tidak mau pergi? Kalau begitu, biaya pengobatan anakmu tidak akan ada. Jiang Yuran, jangan keterlaluan. Wanita ini, kamu berani memukulku? Sudah, Jiang Wanqing. Jika kamu menyelesaikan ini dengan baik hari ini, kakek masih menganggapmu sebagai keluarga Jiang. Kurang ajar. Keluarga Jiang, siapa yang berani memaksakan wanitaku? Tempat ini kamu berani datang? User dia. Tunggu, kakek. Lin Yanzhou sebelumnya bilang ingin putus denganku. Dia kembali kali ini, bukan untuk minta maaf, kan? Anjing tetap anjing, kamu berlutut minta maaf, aku maafkanmu. Wah, mau memukulku lagi? Aku ingin lihat bagaimana pria tampan ini menggigitku. Pergi. Maaf, aku terlambat. Lin Yanzhou, kamu kesini untuk apa? Wanqing, mau menikah denganku? Lin Yanzhou, pria tampan ini. Kamu mau selingkuh di hadapanku? Berani sekali kamu. Pria tampan ini, kamu berani memukulku? Sudah lama seharusnya dipukul. Lin Yanzhou, kamu gila? Berani nani kuku. Lihat bagaimana kamu keluar dari sini. Coba saja, lihat aku bisa keluar atau tidak. Wanqing, berikan aku kesempatan lagi untuk menebusmu, ya? Lin Yanzhou, untukku melawan seluruh keluarga Jiang, kamu tidak takut mati? Lin Yanzhou, sudah cukup keributanmu? Kakek, aku setuju untuk menemani Tuan Li. Tapi tolong lepaskan Lin Yanzhou. Biarkan dia pulang menemani Fei Fei dengan tenang. Jiang Wanqing, kamu masih berani memberiku syarat? Lin Yanzhou ini membuat di keluarga Jiang dan memukul Yuran. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Jiang Wanqing, si manis kecilmu itu. Jangan-jangan lahir dari orang ini? Wanqing, kita punya anak. Bagus, Lin Yanzhou. Aku memintamu masuk keluarga Jiang, malah kau hancurkan tatanan keluarga kami. Jiang Wanqing, cepat temani Tuan Li. Kakek, kamu terburu-buru menyuruh Wanqing pergi. Jangan-jangan ada rahasia yang tidak boleh diketahui? Berani-beraninya kau lancang di sini, berani tidak menghormatiku. Lin Yanzhou, jangan bicara lagi. Cepat minta maaf pada kakek. Wanita ini masih membela orang ini. Beraninya kau. Hah? Rupanya ingin jadi pahlawan ya? Kau ini. Berani-beraninya masuk, ternyata untuk wanita ini. Rupanya kau ingin melindunginya, pria brengsek cocok dengan anjing. Selamanya. Wanqing jangan takut, aku di sini. Halo, Ibu. Hello, Wanqing. Fei Fei harus dioperasi sekarang. Uang 1 juta masih belum terkumpul. Rumah sakit akan mengusir Fei Fei. Ibu jangan panik dulu. Aku akan cari cara mengirim uang. Cepatlah, kalau uang tidak masuk. Mereka akan menkebat oksigen Fei Fei. Baik. Aku akan segera cari cara.
setuju menemani Tuan Li. Tapi tolong selamatkan cucumu. Wan King, ada orang yang cucu. Tidak perlu mohon pada mereka. Aku bisa menyelesaikannya. Lin Yanzhou, jangan macam-macam. Kakek. Sekarang aku tunggu katamu. Mimpi. Temani dulu Tuan Li baru bicara. Tapi anakku tidak bisa menunggu lama. Itu bukan urusan kami, temani Tuan Li dulu. Baru mungkin anakmu bisa diselamatkan, kalau tidak, anakmu hanya bisa menunggu mati. Tidak temani, 1 sen pun tidak akan kau dapat. Atau suruh pria yang ingin menikahimu ini. Bantu cari solusi. Ternyata keluarga Jiang memaksa Wan King menyerahkan diri. Hanya untuk bisa bekerja sama dengan keluarga Li. Aku. Dalam 10 menit, segera ke rumah sakit ibu kota untuk menyelamatkan putriku. Dan juga, undangan spesial untuk pesta pertunangan raja. Harus dicantumkan nama Jiang Wan King. Cepat kirim ke rumah tua keluarga Jiang. Orang ini gila ya, mulai ngomong ngawur. Undangan pesta pertunangan Raja Lin Yanzhou. Kamu pikir dengan satu telepon bisa langsung dikirim? Terlalu naif. Suami yang menampangnya begini. Iya kakek, pesta pertunangan raja itu acara apa? Semua keluarga besar berebut mati-matian. Keluarga Jiang juga memohon pada keluarga Li. Baru dapat satu tempat dengan susah payah. Kamu pikir dengan satu telepon bisa dikirim? Siapa kamu ini? Lin Yanzhou, aku selalu mengira. Kamu orang yang jujur. Makanya Fei Fei kuserahkan padamu. Tak kusangka kamu begini. Wan King, percayalah padaku. Baik penyakit Fei Fei maupun acara perayaan. Bisa kuselesaikan, beberapa hari lagi kita bertiga. Bisa ikut perayaan dengan gembira. Menerima doa dari keluarga besar ibu kota, saat itu. Akan kubuat kau menjadi mutiara paling gemilang di ibu kota. Cara bicaramu seolah-olah kamu sendiri. Benar-benar raja ya, terlalu lama di keluarga Jiang. Sampai lupa diri. Lin Yanzhou, keluarga Jiang saja tak mampu. Dapat undangan. Kamu dengan satu telepon bisa dapat. Kenapa kamu selalu begini? Aku sangat kecewa. Kamu selalu mengumbar janji. Fei Fei masih di rumah sakit. Jangan ganggu aku menyelamatkan putriku. Wan King percayalah, tunggu sebentar. Anak buahku segera sampai di rumah sakit. Kakap. Lelucon ini harus diakhiri. Jiang Wan King cepat siapkan barang-barang. Tuan Li sudah menunggu di hotel. Kakek Jiang, kalau berani memaksa Wan King lagi, akan disebabkan kau menyesal seumur hidup. Hanya bisa omong besar, potong kakinya. Undangan raja tiba. Raja. Jangan-jangan dia benar-benar raja? Perintah raja. Undangan keluarga Jiang telah sampai. Sambut utusan raja. Wah, menantu laki-lakiku ini benar-benar luar biasa. Sayang, kamu hebat sekali. Aku sangat mencintaimu. Lin Yanzhou, apakah kamu benar-benar bisa mendapatkan undangan? Keluarga Jiang belum menerima perintah. Oh iya, maaf sudah menunda. Yuran, kenapa time saja? Cepat terima. Baik, tunggu sebentar. Undangan ini bukan untuknya. Sayang, aku salah. 5 tahun lalu kamu selingkuh, aku sudah memaafkanmu. Nanti di atas, aku akan membiarkanmu di atas. Wan King, dulu semuanya salah kakek. Penyakit anak kita akan segera diobati. Wan King, cepat ambil undangannya. Tunggu. Undangannya tertulis. Nama Jiang Yuran. Maka tentu saja yang menerima adalah Nona Jiang Yuran. Tunggu. Kamu Huaning, tidak mengenalku? Kamu? Orang yang sok-sokan. Oh begitu, sebelumnya meminta Haitang mengirim undangan yang belum dibatalkan. Benar-benar mengira kamu punya kemampuan sehebat itu. Hampir tertipu olehmu. Wan Qing, kamu percaya omongan orang ini? Benar-benar tidak punya otak, bahkan jari kaki bisa memikirkannya. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan undangan dari raja? Ada wanita yang baru saja bermimpi di siang bolong. Berharap bisa naik ke dahan dan menjadi phoenix, sungguh lucu. Nona Jiang Yuran, atas perintah raja. Kami datang untuk mengundang. Anda adalah tamu terhormat yang paling dihargai oleh raja. Saya, Huaning, siap melayani dengan sepenuh hati. Tuan Huaning, tentang urusanku dengan raja. Mohon bantuannya. Di kota Yun ini, tidak ada yang tidak bisa kulakukan, Huaning. Silakan sampaikan jika ada kebutuhan. Hanya saja, jika nanti Anda menjadi phoenix yang terbang tinggi, jangan lupakan Huaning. Bagus, Yuran. Jika kamu benar-benar bisa diperhatikan oleh raja, keluarga Jiang kita akan segera makmur. Wah, kakek, aku pasti akan baik-baik dengan raja. Bagus, cucu yang hebat.
Jika raja memperhatikanmu, keluarga Jiang kita benar-benar akan makmur. Nanti keluarga kita akan naik ke langit. Keluarga Jiang begitu yakin bisa mendekati raja? Akulah satu-satunya yang diundang secara langsung oleh raja. Tapi kamu tidak bisa dibandingkan denganku. Oh iya, ada kamu juga. Kamu yang cuma bisa menggoda. Pria, dasar siluman rubah. Jangan kira karena aku punya undangan, kamu nggak perlu temani Tuan Li. Justru sebaliknya, kamu sama sekali nggak punya pilihan. Wan Qing, kalau kamu nggak mau ada apa-apa dengan anakmu, sekarang juga pergi ke keluarga Li. Kalau Tuan Li kehilangan minute, nyawa anakmu bisa bahaya. Baik. Aku pergi. Tunggu. Aku lihat siapa yang berani memaksanya. Orang yang tidak tahu diri. Berani sekali. Kamu siapa? Aku Hai Tang, utusan Sang Raja. Ini Tuan Hai Tang. Undangan ini. Taipei Dekan. Ini undangan yang diberikan langsung oleh Sang Raja kepadaku. Berani-beraninya kamu. Bos, ini. Tamparan ini untuk ketidakhormatanmu. Nona Jiang Wan Qing, Sang Raja memanggilmu. Apa? Untukku? Maaf, aku tidak menjelaskan dengan jelas. Sang Raja mengundangmu ke pesta pertunangannya. Kalau kamu tidak pergi, dia nggak akan muncul. Dasar perempuan murahan, berani-beraninya dia pergi. Kalau berani bicara satu kata lagi, keluarga Jiang akan lenyap. Kamu, Diam, Yuran. Nona Jiang Wan Qing, harap Anda datang. Sang Raja hanya menunggu Anda. Baik. Hai Tang mohon diri. Bagus, Wan Qing. Sudah kubilang. Kamu cucuku sendiri. Bisa diperhatikan Sang Raja. Adalah kehormatan bagi keluarga Jiang. Masa sih? Dasar perempuan murahan yang nggak ada yang mau. Kok bisa diperhatikan Sang Raja? Sudah cukup, Jiang Yuran. Kamu. Sudah kubilang, kamu bisa percaya padaku. Selera Sang Raja memang unik ya. Perempuan yang sudah dimainkan orang lain aja mau. Jangan bicara. Aku yang masih suci malah nggak bisa menandingi dia yang murahan ini. Berani kamu. Apa yang gak berani? Apakah penyakit putrimu masih mau diobati? Aku bisa membayar biaya pengobatan Fei Fei. Tapi Jiang Wan Qing harus pergi dari Lin Yanzhou. Tapi, Aku sudah transfer uangnya ke ibumu dulu. Lin Yanzhou, aku memberi kamu kesempatan karena Yuran. Tapi kamu harus cepat menikahi Yuran. Kenapa harus menurut kakek? Aku tidak mau. halo dokter, uangnya sudah ditransfer. Kapan pengobatan bisa dimulai? Uang apa? Rumah sakit kami tidak menerima biaya pengobatan. Bagaimana mungkin? Ibuku ada di rumah sakit, cari dia. Ibumu? Dia sudah buru-buru pergi. Meninggalkan anak sendirian di rumah sakit, tidak peduli. Bayar biaya apa? Dia bilang tidak mau diobati lagi. Apa? Ayo, kita ke rumah sakit. Berhenti. Fei Fei, maaf ayah terlambat. Kenapa infus PV dicabut? Anda keluarga pasien? Infus bukan kami yang mencabut. Pasien selama dirawat tidak membayar biaya. Sudah menunggak 1 juta, karena Anda keluarganya. Silahkan bayar biayanya. Tidak mungkin. Aku transfer 20.000 setiap bulan. Untuk biaya pengobatan VV. Tapi rumah sakit tidak menerima biaya apapun. Oh ya, kecuali saat pertama dirawat. Dibayar sekali, setelah itu tidak ada lagi. Ibuku merawat VV. Ternyata hanya untuk mengambil uang pengobatan VV. Tidak apa. Aku akan menyuruh orang mengantar uangnya nanti. Sekarang pindahkan Fei Fei ke kamar VIP. Maaf, belum mencapai konsumsi 2 juta. Tidak bisa masuk kamar VIP. Hari ini batas terakhir. Bersiap-siaplah. Bawa pulang pasien. Dia hanya punya 3 hari lagi. Temani dia baik-baik. Tunggu. Aku pasti akan menyelamatkan putriku. Bahkan dokter terbaik di negeri ini, Dewa pengobatan Wang Hui pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana dengan gurunya? Maksudmu Tabib San? Benar. Tabib San sangat misterius, sulit ditemui. Seumur hidup hanya mengobati raja. Siapa yang bisa memintanya keluar? Kamu pikir kamu raja? Aku bisa. Kamu lebih baik bayar biaya pengobatannya. Hila. Mama, aku sakit.
Fei Fei tidak sakit. Fei Fei anak baik. Ayah akan segera mencari tabib untukmu. Mama bilang aku tidak punya ayah. Nenek bilang aku anak liar. Tidak, Fei Fei punya ayah. Ayah terlambat pulang, tidak bisa menemanimu. Setelah sembuh, ayah ajak kamu ke taman bermain, ya? Mama, dia benar-benar ayahku? Kenapa ayah tidak datang lebih awal? Ini semua salah ayah. Ayah tidak bisa pulang lebih awal untuk menemani Fei Fei. Ayah akan pergi? Ayah keluar sebentar untuk telepon, segera kembali. Halo, Halo, Tabisan. Raja. Katanya kamu keluar. Benar atau tidak? Aku butuh bantuanmu sekarang. Permintaan Raja tidak bisa ditolak. Siapa yang harus diselamatkan? Anak perempuanku. Raja. Kamu punya anak perempuan? Di rumah sakit mana? Aku segera datang. Rumah sakit Jiren. Fei Fei tidak apa-apa. Mama akan mencari cara untuk menyembuhkanmu. Fei Fei anak baik, tabib segera datang. Fei Fei bertemu ayah. Ini semua salah ayah. Ayah tidak akan meninggalkan Fei Fei lagi. Kakek, Aku dengar tentang Fei Fei. Aku bisa meminta bantuan direktur. benarkah, kakek? Semuanya serahkan padamu. Tapi kamu harus kembali dengan Lin Yanzhou. Aku ada yang ingin dibicarakan. Baik, aku mengerti. Segera kembali. Diam. Kamu tidak berhak memutuskan. Pengobatan Fei Fei. Direktur, apapun biayanya. Tolong sembuhkan Fei Fei. Bisa dibicarakan. Kakek Jiang sudah bicara padaku. Tabib San datang. Tabib San, bagaimana kondisi anakku? Penyakit anak ini cukup parah. Pengobatan sebelumnya selalu menggunakan obat yang salah. Di sini tidak akan membaik. Siapa kau? Berani meragukan aku? Hanya seorang tabib kecil saja. Kau punya sertifikat praktek? Kalau tidak punya, jangan ngomong sembarangan di sini. Aku sudah berpraktek puluhan tahun. Belum pernah dengar harus punya sertifikat praktek. Berani bicara besar di sini. Satpam, usir dia. Tunggu, ini adalah tabib yang kupanggil. Tabib San sudah mengasingkan diri bertahun-tahun. Sekarang masih ada yang berani menyebut diri tabib? Kamu jangan berbuat onar lagi. Kamu sudah 5 tahun tidak merawat Fei Fei. Sekarang bawa orang tanpa sertifikat praktek. Untuk mengobati Fei Fei. Ini tidak bertanggung jawab terhadap Fei Fei. Wan Qing, percayalah padaku sekali lagi. Tabib San pasti bisa menyembuhkan Fei Fei. Sudah, aku tidak punya waktu untuk membuang waktu di sini. Kalau mau diobati silakan, kalau tidak mau bisa pergi sekarang. Kami mau diobati. Kalau begitu datanglah ke kantorku malam ini. Ada konsultasi ahli. Wan Qing, cepat pulang. Rapat keluarga segera dimulai. Tapi Fei Fei dia. Direktur adalah murid dari Raja Pengobatan Wang Hui. Orang dengan tingkat pengobatan tertinggi di seluruh ibu kota. Apa lagi yang kau khawatirkan? Baik, aku segera pulang. Aku harus pulang sebentar. Fei Fei akan dirawat oleh direktur. Dia murid Raja Pengobatan, kemampuannya sangat tinggi. Ibu Fei Fei ada urusan pulang dulu. Ayah akan merawatmu dengan baik. Wan Qing, Tabib San. Fei Fei usahakan padamu. Baik, penyakit anak ini parah. Aku akan membawanya pulang untuk diobati. Di sini sama sekali tidak membaik. Fei Fei. Kamu percaya pada ayah? Bayar biaya pengobatan. Rumah sakit tanpa etik seperti ini harus dihilangkan. Setelah aku pulang, aku akan menyuruh muridku memberi pelajaran pada cucu murid ini dan menutup rumah sakit ini. Ayah, kapan Fei Fei bisa bertemu ayah lagi? Sebentar lagi, Fei Fei akan segera bertemu ayah lagi. Kakek, jangan biarkan wanita itu pergi ke pesta pertunangan raja. Dia akan mempermalukan keluarga Jiang. Kakek tahu. Bukankah aku sudah memanggil Jiang Wanqing kembali? Yuran, kamu bisa menggantikan Jiang Wanqing untuk menghadiri acara pertunangan sang pangeran. Benarkah? Nanti ikuti gerak-gerikku. Kakek
Ayah, Duduklah. Wan Qing. Aku sudah minta direktur untuk mengobati Fei Fei. Bukankah kamu harus menunjukkan sesuatu? Surat undangan itu berikan kepada Yuran. tapi di surat undangan tertulis namaku. Mulai sekarang, kalian berdua bertukar nama. Kalau kamu pergi, hanya akan mempermalukan keluarga Jiang. Lajupila, kamu tidak ingin Fei Fei tidak ada yang merawat, kan? Wan Qing, kita sudah bicara sebelumnya. Kamu harus pergi ke keluarga Li sekali lagi. Sekarang putra tertua keluarga Li, Li Chuang, sangat marah. Kenapa? Aku sudah mendapatkan undangan untuk keluarga Jiang. Ini milik Yuran. Wan Qing, dengarkan ayah. Keluarga Li sudah setuju. Asalkan kamu pergi, mereka akan memberi keluarga Jiang satu kota. Demi keluarga Jiang. Lebih baik kamu pergi. Wan Qing, jangan lupa. Siapa yang membayar biaya pengobatan Fei Fei sekarang? Meskipun kondisi Fei Fei sudah membaik. Tapi biaya pengobatan selanjutnya tidak sedikit. Jika kali ini, kamu bisa menyelesaikan masalah dengan keluarga Li, maka aku akan mengizinkan Fei Fei masuk ke keluarga Jiang. Dan memberinya perlakuan terbaik. Apalagi yang kamu ragukan? Apa kamu benar-benar tidak ingin mengurus anakmu? Baik, aku pergi. Nah, baru benar. Ayo, ayah temani kamu. Nanti ayah belikan kamu baju baru ya? Ayo, ayo. Ayah, kami duluan ya. Selama Fei Fei masih ada, Zhang Wangqing akan berada di bawah kendali kita. Kakek memang pintar. Besok kalau kamu pergi ke acara pertunangan sang pangeran, kamu adalah Jiang Wanqing. Meski menggunakan nama wanita itu tidak menyenangkan. Tapi, yang penting bisa membuat sang raja senang. Jiang Wanqing mana? Kau ini laki-laki, baru pulang sekarang? Aku tanya, Jiang Wanqing mana? Sekarang, seharusnya sudah dikirim ke Ranjang Li Chuang. Dia pantas pergi ke pesta pertunangan raja? Keluarga Jiang. Aku ingat. Seluruh ibu kota. Hanya 5 keluarga yang dapat undangan, keluarga kami Li. Dihargai oleh Raja, dikarini undangan, tapi kau. Justru menukar satu slot untuk semalam dengan wanita, buangkan keluarga Jiang. Meski dia agak cantik, tapi sudah dimainkan orang. Setiap undangan punya 10 slot. Aku kan anak kandungmu, 1-2 slot lebih gak masalah. Siapa yang berani bilang tidak? Baik, kau dapat 2 slot. Setelah selesai, bawa orang itu ke kamarku, ayah. Aku takut setelah kumainkan, kau tidak tertarik lagi. Bukannya bisa dicuci dan dipakai lagi? Tuan muda, ini dari tuan keluarga Jiang, tidak usah. Di kamarku ada 18 senjata, lengkap semua. Pergi ya. Diam saja ngapain? Duduklah, aku tidak akan memakanmu. Lagi pula, kalau kau tidak melayaniku dengan baik hari ini, slot keluargamu Jiang masih mau? Nah, gitu dong. Kalau boleh aku bilang, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Kita berdua sekarang adalah sepasang kekasih. Tuan Li, tolong jaga diri. Nanti, aku akan tunjukkan betapa beratnya. Ayo, Jengga, minum ini. Perkataan yang sama. Jangan buat aku ulang. Nah, gitu dong. Kau siapa? Berani masuk ke keluarga Li? Parenta Raja. Kebat slot pesta pertunangan keluarga Li. Atas dasar APA Tuan, keluarga Li sebagai salah satu dari 5 keluarga besar. Tiba-tiba, Parenta Raja. Li Chuang dari keluarga Li Tidak bermoral. Tidak pantas ikut pesta pertunangan. dasar anak sialan. Keluarga Li hancur karena kau. Ayah, dia pasti wanita ini yang melaporkan. Aku. Keluarga Li, baik-baiklah.
Nona Jiang Wan King, Anda pulang dulu saja. Besok pasti datang tepat waktu. Zhang Wangking. Wan King, kamu baik-baik saja? Aku akan melindungimu. Kamu mau melindungi apa? Jika bukan karena Raja menyuruh Haitang datang. Aku sudah lama. Wan King, sebenarnya aku adalah... Besok malam. Besok malam kamu akan ngerti. Aku tidak mengerti. Sejak kecil aku sudah salah, bahkan kamu merampas keperawananku. Semua orang membenciku. Jika bukan karena Fei Fei, sudah lama tidak ingin hidup. Tidak. Bukan seperti itu, Wan King. Maaf. Aku terlalu emosi tadi. Wan King. Dulu aku salah mengenali orang. Kedepannya aku akan melindungimu dengan baik. Tidak ada yang berani menyakitimu lagi. Haitang, Hamba di sini. keluarga Li. Persembahan untuk langit. Pasti kamu wanita ini, sengaja memberitahu Raja hal ini. Membuat Raja tidak senang, akhirnya keluarga Jiang kami kehilangan satu kuota. Apa hubungannya denganku? Mungkin karena kalian terlalu jahat mendapat balasan. Kamu masih berani membantah? Sudah. Keluarga Li Menggina Raja. Pasti tidak akan berakhir baik. Beritahu semua, hentikan semua kerja sama dengan keluarga Li, ya. Meskipun kehilangan satu keluarga Li. TAPI. Masih ada keluarga Su. Kakek, bagaimana Su Shao bisa menyukai sepatu usang seperti dia? Bukankah Su Shao suka istri orang? Kupikir Jiang Wan King cukup cocok. Yuran, kamu nantinya akan selalu mendampingi Raja. Jangan terlalu banyak berurusan dengan Su Shao. Pernyataan itu juga masuk akal. Kau benar-benar beruntung, wanita. Zhang Wangking, ini kesempatan terakhirmu. Jika bisa membuat Yang Master Su senang, keluarga Jiang mungkin akan mendapat undangan tambahan. Kakek, ini bukan menjualku, tapi mau menjualku untuk kedua kalinya, ya? Antarkan Wan King. Jangan sampai gagal, ayah. Lagi pula, anakku juga. Jika ini berhasil, aku izinkan kau masuk ke dalam silsilah keluarga Jiang. Baik ayah, tenang saja. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Wan Qing, ayah tidak mampu, tidak bisa melindungimu. Aku hanya anak haram dari keluarga Jiang. Tenang saja. Setelah aku diterima oleh keluarga Jiang, ayah pasti akan memberimu ganti rugi yang layak. Ketidakmampuan terbesarmu adalah melahirkanku dan memanfaatkanku dengan kejam, termasuk ibuku. Dia bahkan tidak melewatkan biaya pengobatan Fei Fei. Aku pasti akan menemukan ibumu dan membuatnya mengembalikan uang itu. Bagaimana caranya? Kalau mau mencari, pasti sudah lama ketemu. Wan King, kalian mau kemana? Bukan urusanmu. Kau istriku, bagaimana bisa tidak urusanku? Istri. Kita sudah menikah? Jiang Gontan Wanqing pergi ke keluarga Su. Ayo. Tunggu, jangan pergi. Sudah kubilang bukan urusanmu. Tugasmu adalah merawat Fei Fei. Kalau begitu tunggu sebentar. Peringatkan keluarga Su, berani memberikan kuota. Undangan keluarga Su juga jangan diambil. Sudah, Wan King. Sekarang kau tidak perlu pergi. Kalau kau terus begini, aku akan laporkan polisi. Jangan pergi, keluarga Su tidak akan memberikan kuota. Lalu bagaimana dengan Fei Fei? Berharaplah yang terbaik. Wan King. Aku sudah menyuruh orang menjemput Fei Fei. Dia akan cepat sembuh. Kau menyerahkan Fei Fei kepada orang yang tidak memiliki izin praktik medis itu? Aku percaya kemampuannya dalam pengobatan. Percayalah padaku sekali lagi, ya? Aku percaya apa padamu? Besok kamu akan tahu. Wan King, ayo kita ke keluarga Su. Tunggu. Wan King, 5 tahun lalu aku tidak tahu. Yang menyelamatkanku adalah kamu. Sekarang aku tahu. Aku tidak akan biarkan orang lain menyakitimu lagi. Kamu hanya perlu merawat Fei Fei. Wan King, beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Apa yang bisa kamu berikan untuk menebusnya? Bisakah kamu memberiku rasa aman? Bisakah kamu memberiku sebuah rumah? Apa yang bisa kamu berikan padaku? Bisa. Besok bisa. Sudahlah. Jika Fei Fei terjadi sesuatu, Wan King, aku berjanji padamu. Fei Fei pasti tidak akan terjadi apa-apa. halo, Ibu, kamu di mana? Bagaimana dengan biaya pengobatan Fei Fei? Wan King, cepat selamatkan ibu. Ibu tidak bisa apa-apa. Cepat selamatkan ibu, ya? Langsung ke intinya. Wan King,
Cepat ke klub untuk menyelamatkan ibu. Jika kamu tidak datang, mereka akan memukulku sampai mati. Linian Zhou, ke klub. Baik. Dia akan segera datang. Putriku sangat cantik, biarkan dia membayar hutangku. Aku gadai padamu 1 bulan. Kamu berhutang 2 juta, setidaknya 3 bulan. Baiklah, terserah kamu. Asal lepaskan aku. Bagaimana jika dia tidak datang? Kamu. Meski sudah tua, tapi masih bisa dijual. Bagaimana kalau aku gadai padamu 5 bulan, dan kamu beri aku 2 juta lagi? Kamu benar-benar kejam. Baiklah. Baik. Maaf, hanya Nona Jiang Wanking yang boleh masuk. Wan King, kalau ada apa-apa, panggil aku. Aku tunggu di luar. Wan King, akhirnya kamu datang. Anakku sudah datang, aku boleh pergi kan? Tunggu. Jelaskan dulu baru pergi. Ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Ibumu berjudi di klubku. Kalah 2 juta, lalu menggadaikan kamu kepadaku. Ibu, kamu pakai uang nyawa Fei untuk judi? Oh iya. Awalnya kamu digadaikan selama 3 bulan, tapi ibumu ambil lagi 2 juta dariku. Jadi sekarang, kamu dijual padaku selama 5 bulan. Ibu, 5 bulan, beberapa juta, sudah banyak. ini tidak ada hubungannya denganku. Kalian mau bagaimana terserah. Wan King, kamu tidak boleh pergi. Aku ibumu sendiri. Kamu harus menyelamatkanku, kamu. Ibu sendiri malah menjualku. Wan King, lagi pula kamu sudah ditiduri orang. Apa? Maksudku, kalau kamu dijual ke dia, mereka juga tidak akan membunuhmu. Kamu anggap aku apa? Aku sudah menghidupimu selama ini. Kamu tidak mau membayar hutangku? Bos, anakku sudah datang, aku boleh pergi kan? Pergi. Aku pergi. Berhenti. Tidak perlu aku jelaskan lagi kan? Kenapa kamu keluar sendiri? Jangan gimana? Bukan urusanmu, minggir. Kalau kamu tidak mau bicara, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Dia di dalam kamar, membayar hutangku. Berhenti. Wan King, kamu tidak apa-apa? Kamu siapa? Berani masuk wilayah Shanye? Mengkakakan rencana Shanye. Shanye, sarang naga pun aku sudah lewati. Entah itu Shanye atau Suye. Aku peringatkan kamu. Aku punya Huanying di belakangku. Hari ini, kamu bisa merangkak keluar dari sini. Atau, aku akan menyuruh orang melemparkanmu dari sini. Benarkah? Kamu bilang kamu orang Huaning. Bagus, kalau begitu panggil dia ke sini, temani aku minum teh. Kamu pikir kamu siapa? Kamu suruh panggil, aku harus panggil? Jangan-jangan palsu, aku dipanggil ya? Baik, nak, kamu tunggu saja. Nanti saat bosku Huanying datang. Kamu tamat, aku lagi asyik-asyiknya. Siapa yang cari aku? Bikin rusak suasana. Tuan, Anda datang. Mereka berdua yang maksa ketemu Anda. Nona Jiang, aduh, maaf Nona Jiang. Anda kaget Nona Jiang. Tunggu Tuan. Dia ini orang yang dijual ke aku bahkan bilang. Akan kuberikan padamu untuk main-main dalam beberapa hari. Main-main, suruh aku main. Kamu mau aku mati cepat ya? Dia adalah orang yang diundang langsung oleh Junwang. Yang dipanggil namanya. Kamu cari mati, cepat minta maaf. Maaf Nona Jiang. Aku tidak tahu kamu orang yang diundang langsung oleh Junwang. Maaf, ini. Kalau gitu aku tidak perlu tanda kontrak perbudakan. Tidak perlu. Sama sekali tidak perlu. Lalu bagaimana dengan 2 juta yang ibuku pinjam darimu? Gaoshan, ibunya pinjam uang darimu? Ayah. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Kalau gitu aku boleh pergi kan? Boleh. Aku antar. Tidak usah, aku antar saja. Kamu siapa lagi? Ini urusanmu? Dia yang mengantarku sudah cukup.
Kalau ada apa, seluruh keluargamu akan ikut mati. Lin Yanzu. Terima kasih hari ini, sekali lagi kamu menyelamatkanku. Aku bilang kan aku akan melindungimu. Bahkan kalau hari ini Guan Yin tidak datang. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Hari ini Junwang yang menyelamatkanku. Nanti kalau ketemu dia, pasti akan kucapkan terima kasih langsung. Baik. Mau kuantarkan pulang? Kamu bisa bantu aku cari tempat istirahat? Kalau gitu, bagaimana kalau ke tempatku? Kamu tidak tinggal bersama Jiang Yuran? Tentu tidak. Ayo pergi. Tak disangka, rumahmu cukup rapi ya. Aku memang bukan orang yang jorok. Malam ini kamu harus menginap di sini dulu. Besok, aku akan memberimu villa terbesar di ibu kota. Siapa yang mau tinggal bareng kamu? Halo, Pak San. Apakah kondisi Fei Fei memburuk lagi? Bukan memburuk, tapi penyakit putrimu cukup rumit. Butuh ramuan tradisional, tapi sulit dicari. Ramuan apa? Darah naga merah, ramuan langka yang sangat sulit ditemukan. Di mana ada? Sepengetahuanku, hanya keluarga Li yang memilikinya di ibu kota. Keluarga Li? Keluarga Li Chuang? Ya, keluarga Li pernah membeli ramuan darah naga merah. Katanya besar keluarga, Li akan menyerahkannya kepada raja. Tapi malam ini sangat dibutuhkan. Mengerti. Nanti akan kukirimkan orang untuk mengantarkannya. Hai Tang, ambil darah naga merah dari keluarga Li. Dengan cara apapun. Setelah dapat, langsung antar ke Tabib San. Keluarga Li telah menyinggung raja. Mulai hari ini, keluarga Li akan masuk daftar hitam raja. Tuan, apakah Anda salah? Kami keluarga Li. Hanya menyinggung orang yang disebut raja, bukan raja sendiri. Ini, bagaimana bisa keluarga Li masuk daftar hitam? Besok kalian akan tahu apakah menyinggung raja atau tidak. Jangan-jangan itu si sampah. Ayah, tidak mungkin. Dia hanya menantu. Perintah raja, serahkan darah naga merah keluarga Li. Atas dasar apa? Kecuali raja mencabut daftar hitam keluarga Li. Dan memulihkan nama keluarga Li, jika tidak, darah naga merah akan kuhancurkan daripada memberkannya. Berani sekali keluarga Li minawar dengan raja. Kalau begitu raja, tidak akan dapat darah naga merah. Maka keluarga Li akan binasa. Apakah raja ingin berkuasa mutlak? Bukti-bukti ini cukup untuk memenjarakan keluarga Li. Paisakah raja berkuasa mutlak? Kalian akan tahu setelah masuk penjara. Aku berikan. Tapi tidak gratis, katakan siapa sebenarnya raja itu. Lin Yanzhou. Ayah. Kamu yang menghancurkan keluarga Li. Kamu. Ayah, kepala rumah tangga. Yang penting darah naga merah terkirim. Lao Yo, Raja. jangan ganggu istriku tidur. Raja, aku tahu kau sudah keluar, sengaja datang untuk melihat. Lao Yo pantas mati, tapi ada beberapa hal. Harus kusampaikan pada Raja. Katakan, apa masalahnya? Beberapa orang di luar negeri tahu kau kembali, mereka tidak tenang. Orang-orang itu belum cukup dipukul ya? 5 tahun ini, mereka khusus mempelajari kebiasaan Raja. Mengembangkan senjata dan rencana khusus. Dan tim tentara bayaran yang dilatih khusus. Aku mengerti. Setelah urusanku selesai, aku akan menemui mereka. Tidak sempat, mereka sudah sampai di ibu kota. Aku paham. Raja, setelah kau kembali, pesta pertunanganmu. Lao Yo pasti akan mengurusnya sendiri. Sudah Lao Yo, pulang dulu. Aku akan berdiskusi dengan Hai Tang tentang strategi. Besok pagi langsung bertindak. Raja, Lao Yo pamit. Hai Tang. Datang ke sini. Raja. Beritahu tim A. Besok ikut aku bertempur. Raja, bagaimana dengan pesta pertunanganmu?
Hanya semut kecil. Bisa dihancurkan dengan mudah, tidak masalah. Baik. Lihat, jam berapa ini? Pesta pertunangan raja tidak biasa, semua datang untuk dapat tempat. Pesta pertunangan raja, selain yang punya undangan. Tidak bisa masuk, orang seperti kita. Hanya bisa melihat dari luar, tidak punya undangan. Kita bahkan tidak bisa masuk pintu. Raja keluar, seluruh ibu kota, hanya orang dari 5 keluarga besar yang berhak masuk. Wan King. Setelah aku urus gerombolan itu, akan menemanimu. Hei kau, berdandan rapi untuk pesta. Juga ingin masuk dan dapat bagiannya? Mau masuk, masuk dari sini. Aku ikut, hari ini tidak bisa masuk pesta pertunangan raja. Sedang kesal tidak ada tempat melampiaskan. Kau masih diam apa? Masuk, masuk. Raja, saatnya berangkat. Raja, ampun. Raja, bagaimana menghadapi kedua orang ini? Persembahkan untuk langit. Nona Jiang Wanqing tiba. Yuran. Mulai sekarang, kamu adalah Jiang Wanqing. Mengerti. Wanita itu tidak datang, kan? Dia sudah merusak banyak rencanaku. Dia berani datang? Tenang saja. Kakek Jiang, aku ingat. Huan Ying tadi memanggil Jiang Wanqing. Kenapa yang datang adalah Nona Jiang Yuran? Aku ganti nama mereka, tidak boleh? Ganti nama sekarang, tidak takut Raja tahu? Kepala keluarga Chen, lebih baik jangan ikut campur. Katakan, jika Raja tahu kalian keluarga Jiang ganti orang, bagaimana? Tahu pun bagaimana? Jangan lupa, Jiang Wanqing juga anggota keluarga Jiang kami. Setelah kami dekat dengan Raja, keluarga Chen tidak akan bisa menyaingi. Semuanya. Kalian semua tahu, keluarga Jiang punya Jiang Yuran. Juga punya Jiang Wanqing. Yang datang hari ini adalah Jiang Wanqing. Jika Raja tidak sakit Jiang Wanqing ini, kami masih punya satu lagi Jiang Wanqing. Keluarga Jiang memang hebat ya. Siapa suruh raja khusus mengundang Jiang Wanqing? Aku ingin lihat siapa raja ini sebenarnya. Bagaimana keluarga Su bisa membuatnya marah. Aku ingin lihat raja yang bisa menakuti ayahku. Sebenarnya makhluk apa? Sudah jam 12, kenapa raja belum datang? Sebarlah, mungkin ada halangan. Sungguh menantikan. Kira-kira raja ini siapa ya? Kakek, jangan-jangan raja benar-benar tidak datang? Sebarlah menunggu. Jika aku bisa meraih hubungan dengan raja, maka Fei Fei tidak akan lagi dikendalikan keluarga Jiang. Yang tidak ada undangan, tidak boleh masuk. Aku hanya ingin masuk lihat-lihat. Lihat pun tidak boleh, sipat pergi. Undanganku diambil orang lain. Jiang Wanqing, kamu benar-benar berani datang? Kamu membuat keluarga Li bangkrut. Kira-kira aku akan membiarkanmu? APA. Kakek, Jiang Wanqing benar-benar datang. Bagaimana ini? Jiang Wanqing ini benar-benar tidak mau menyerah. Ingin mendekati raja. Mimpi. Tapi kalau kita ketahuan raja, habislah kita. Iya juga ya. Aku akan telepon Sanshan. Suruh dia panggil Jiang Wanqing pulang. Cepat pulang. Ini tempat yang pantas buatmu? Ayah, aku ingin mencoba. Apa yang mau kamu coba? Raja Kino Kamo? Kalau baik Ayamara, kita semua akan kena ketanya. Aku tidak. Kamu tidak mau dengar kata-kataku lagi? Kalau tidak pulang sekarang, aku tidak menganggapmu sebagai anakku lagi. Ayah, Sepatu bekas ya sepatu bekas, masih mau dekat-dekat raja? Jangan mempermalukan diri, dengarkan kata ayahmu, pulanglah. Ya, kalau mau masuk, di dalam masih butuh satu orang buat bersih-bersih. Kamu mau masuk? mau. Kakek, Jiang Wanqing, berhenti. Tarik dia ke sini. Kay sini. Sekarang aku umumkan. Jiang Wanqing bukan lagi anggota raja. Jiang Wanqing. Biaya pengobatan Fei Fei, anggap saja aku pinjamkan.
Harus dilunasi dalam setengah tahun. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Zhang Wanqing. Kamu benar-benar berani datang. Bersihkan lantainya, kalau tidak bersih, jilat sampai bersih. Jiang Yuran, berani sekali kamu. Wanqing, kamu tidak apa-apa? Tidak terluka? Lin Yanzhou, kamu gila. Apa yang kamu lakukan? Berani-beraninya merebut undangan Wanqing. Mau mati? Berani memukulku? Satpam, seret pasangan ini keluar. Cepat panggil orang. Lin Yanzhou, berani sekali kamu. Pesta tunangan raja saja berani kamu ganggu. Kayaknya kamu sudah bosan hidup. Siapa yang beri kamu keberanian? Benar seperti aku. Yanyo, cepat pergi. Wanqing. Kali ini aku datang untukmu. Kamu gila. Ini pesta pertunangan yang mulia, kau bisa mati. Cepat pergi. Dia si kura-kura hijau ini masih bisa pergi? Lihat dulu ini tempat apa. Beberapa waktu lalu nekat masuk ke keluarga Li. Aku belum sempat menghitungnya, sekarang baiklah. Tak perlu dihitung, yang mulia pasti tak akan memaafkanmu. Berani masuk pesta pertunangan yang mulia, kau ingin hidup lebih panjang? Aku umumkan. Kami mengusir Lin Yanzhou dari keluarga Jiang. Mulai sekarang, dia tak ada hubungan lagi dengan kami. Wanqing, aku pernah berjanji padamu. Akan membuatmu jadi orang paling bahagia di dunia. Kurang ajar. Itu tempat yang mulia. Lin Yanzhou, kau gila? Cepat turun. Sepertinya hari ini ada pertunjukan besar. Yang mulia Haitang datang. Yang mulia Haitang sudah datang. Anak ini pasti mati. Yang mulia Haitang, anak ini tadi pura-pura jadi yang mulia. Harus dibunuh. Hormat pada Yang Mulia, sambat Yang Mulia keluar. Yang mulia, dia mungkin yang mulia? Tidak mungkin, kalian salah sujud. Bagaimana mungkin dia yang mulia? Benar, yang mulia Haitang. Apakah ada kesalahan? Dia hanya menantu keluarga Jiang kami. Siapapun yang menghina yang mulia, akan dihukum mati. Kau benar-benar yang mulia? Keluarga Li kali ini menghina yang mulia, pantas dihancurkan. Aku pernah mempermalukan yang mulia di depan umum. Jika ayahku tahu, dia akan memukulku sampai mati. Hari ini seharusnya pesta pertunanganku. Tapi kalian semua menyakiti wanitaku. Siapa yang memberi kalian keberanian? Benar-benar yang mulia. Aduh, yang mulia. Aku sudah tahu kau orang hebat. Selama ini keluarga Jiang tak pernah memperlakukanmu buruk, kan? Tak buruk. Berani-beraninya kau bilang begitu. Kau menipuku selama 5 tahun. Membuatku jadi menantu selama 5 tahun. Sekarang masih berani menyakiti istri dan anakku. Jika bukan karena beberapa waktu lalu, aku melihat Jiang Yuran dan Su Zhiyuan berselingkuh. Aku benar-benar tertipu oleh kalian. Maaf suami, aku salah. Hukum aku saja. Maafkan kakek dan keluarga Jiang. Aduh, cepat mundur. Ini bukan tempatmu bicara. Jiang Yuran, kau berani bicara lagi. Ku berani memotong lidahmu. Yang mulia, semua kesalahan ini salahku. Lagi pula kita masih satu keluarga. Benarkah? Satu keluarga? Aku baru saja mendengar kakek Jiang mengumumkan di depan umum, ingin mengusir Wanqing dari keluarga Jiang. Itu hanya kata-kata emosi. Wanqing adalah cucu kandangku. Bagaimana mungkin aku mengusirnya dari keluarga Jiang? Wanqing, mohon lagi pada Junwang. Lao Zhou datang. Junwang, hari ini adalah pesta pertunanganmu, jangan sampai merusak suasana. Kenapa? Kamu datang untuk mendamaikan? Tidak berani, aku sengaja datang untuk memberi selamat pada Junwang. Siapapun yang hadir dan mengganggu wanita yang Junwang cintai. Aku, Lao Zhou, saya akan melepaskan Satman. Aku sudah menyuruh orang mengepung tempat ini setelah pesta pernikahan selesai. Tidak ada yang akan diampuni. Junwang, barangmu tertinggal. Wanqing. Maaf, selama ini aku membuatmu menderita. Sekarang aku sudah kembali. Apakah kamu masih mau menikah denganku? Kenapa tidak kamu katakan saja awal? Kalau kamu adalah Juang, kamu tahu berapa banyak penderitaan yang aku alami selama ini? Wanqing. Kakek Jiang, dia membohongiku. Hanya yang menyelamatkan dulu adalah Jiang Yuran. Aku masuk keluarga Jiang untuk membalas budi. Baru kemudian aku tahu, ternyata yang menyelamatkanku adalah kamu. Wanqing, maukah kamu memberiku kesempatan untuk menebus kesalahanku? Dengan apa kamu menebus? Dengan diriku, dengan seluruh ibu kota. Dengan seluruh dunia. Aku bisa bersaksi, Junwang semalam pergi menangani masalah. Kalau tidak mungkin terlambat di momen penting seperti ini. Wanqing, mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kamu dan Fei Fei. Tidak, aku tidak terima. Dia hanya menyelamatkanmu sekali.
Aku sudah bersamamu selama 5 tahun, sekarang kamu mau bersamanya. Lalu aku ini apa? Wanita jahat seperti kamu, berani-beraninya menanyai aku. Kamu dan Su Xiao berselingkuh. Sudah lupa? Hah, Maaf Junwang, Empinalan Iwaku. Su Zheyuan, kemari. Mulai sekarang. Kalian berdua saling menampar, tidak boleh berhenti tanpa perintahku. Lin Yanzhou, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Aku adalah istrimu. Kamu berani memukulku? Pengawal rahasia, di mana? Di sini. Yuran. Kakek. Wan King. Mulai hari ini, aku tidak akan pernah pergi lagi. Aku pasti bisa melindungimu dan putri kita. Selamat kepada Raja Dan Permaisuri. Selamat kepada Raja Dan Permaisuri. Selama bertahun-tahun, terima kasih atas kasih sayang kalian semua, aku tidak akan pernah melupakannya. Tapi sekarang, aku harus menyelesaikan urusan pribadi. Wan King, aku adalah kakekmu sendiri. Kamu tidak bisa membiarkan keluarga Jiang hancur. Kakek, selama bertahun-tahun kamu terus menjualku. Berapa kali kamu melakukannya? Apakah kamu menganggapku sebagai cucu perempuan sendiri? Mulai hari ini, Jiang Wan King adalah wanita dari Lin Yanzhou. Raja, pesta pertunanganmu sudah selesai. Sekarang aku akan membantumu. Membersihkan keluarga-keluarga besar, agar di masa depan tidak ada masalah lagi. Baiklah, Lao. Maka aku dan istriku akan menonton dari samping. Apakah bisa bersenang-senang? Tergantung pada Wan King. Pada Perintah Raja. Kepala keluarga Liu. Kepala Yo, keluarga Liu tidak pernah. Mengenal Raja. Aku tahu, industri medis keluarga Liu akan diberikan untuk Putri Permaisuri sebagai tempat pemulihan. Terima kasih, Raja. Kalau begitu, Fei Fei punya rumah sakit pribadi sendiri. Kepala keluarga Chen, aku. Keluarga Chen terkenal dengan anggurnya, aku akan memberikan kebun anggur merahku kepada Permaisuri. Perjala, terima kasih Raja. Kepala keluarga Li. Kesalahanmu tidak kecil, bagaimana hukumanmu? Nah, aku yang rusak. Tentu saja. Keluarga Li ini paling jahat. Sumbangkan semua hartanya ke panti asuhan. Terima kasih banyak, Permaisuri. Li Chuang. Kepala Yo, aku tidak tahu Lin Yanzhou adalah raja. Bahkan jika kau memberiku 100 nyali, aku tidak berani mengganggunya. Pulanglah dan tunggu hukumanmu. Jangan Negatory Tempat Pesta Pertunangan Raja. Pengawal rahasia, di mana? Di sini, Kepala Yo. Raja, aku tahu salah, Raja. Aku tahu salah, Raja. Mengenai keluarga Jiang. Dia kan kakekku. Bagaimana kalau kita maafkan saja? Cucuku yang baik, aku mewakili seluruh keluarga Jiang berterima kasih padamu. Tunggu. Wan King, cepat mohon pada Raja. Keluarga Jiang adalah akarmu, yang mulia. Kita kan satu keluarga. Wan Qing adalah cucu kandungku. Cucu kandung. Saat kau ingin menjualnya dulu. Pernahkah kau pikir dia adalah cucu kandungmu? Itu karena aku sedang tidak waras, kumohon maafkan keluarga Jiang. Semua bisnis ilegal keluarga Jiang akan disita hari ini. Jiang Mingde dicabut status sebagai ketua keluarga. Keluarga utama Jiang pindah ke pertanian di luar kota, dilarang masuk ibu kota seumur hidup. Ini terlalu kejam. Kejam? Kalau bukan karena Wan King berhati lembut. Penderitaan yang kalian timpakan padanya selama ini cukup untuk menghapus keluarga Jiang dari ibu kota. Baik, yang mulia. Yanyo, ini tidak terlalu. Ini untuk memberi pelajaran pada keluarga Jiang. Agar mereka tidak berani menyakitimu lagi, asal mereka bersikap baik. Hidup di pertanian mungkin sederhana, tapi masih bisa bertahan. Wan King, tolong lagi untuk kakek. Mohon pada yang mulia. Kakek, jangan bicara lagi. Hukumannya sudah ringan. Kakek sebaiknya pulang dan hidup dengan tenang. Wan King, mulai sekarang. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. MM. Untuk apa kau bawa aku ke sini? Ajakmu memilih gaun pengantin. Besok aku akan umumkan di depan semua orang bahwa kau adalah wanita raja. Selamat pagi Tuan, mau cari model apa? Gaun pengantin, Pak. Gaun pengantin barat lebih mahal, sewa saja mulai 10.000 per hari. Kami beli. Oh baik Tuan. Bagaimana dengan yang ini? Yang ini bagaimana? Kurang mewah. Kalau yang ini? Bisa dicoba? Tidak bisa, ini terlalu mahal. Apa maksudmu?
Kalau mampu beli baru dicoba, kalau tidak mampu lihat yang lain saja. Bayar pakai kartu. Kartu emas berlian. Tuan, tunggu sebentar. Kartu ini tidak bisa digunakan. Tidak punya uang sok gaya. Lebih baik kita lupakan saja. Kita cari di tempat lain. Tidak, kami mau yang ini. Panggil bos kalian ke sini. Bos kami sedang menghadiri pesta pertunangan Junwang, tidak ada waktu. Aku kasih waktu 10 menit, telepon dia untuk datang ke sini. Kamu siapa sih? Berani-beraninya membuat keributan di wilayah keluarga Chen. Aku. Oh Junwang. Junwang datang, maaf tidak menyambut. Mohon maafkan kami. Pelayan di sini kurang sopan. Lutut. Junwang, aku salah. Junwang, seluruh mal ini milik Anda, silakan pilih. Tidak perlu, kami mau ya itu saja. Yang lain tidak menarik bagi kami. Silakan lewat sini. Kamu sudah berbuat kesalahan besar. Kekek Jong. Bukannya kamu jago melihat bakat? Mencari Junwang sebagai menantu saja sudah keterlaluan. Bahkan berani bersikap seperti itu pada Junwang. Kalau bukan karena keluarga Jiang. Keluarga Li mana mungkin terseret? Urusan keluarga Li. Apa hubungannya dengan keluarga Jiang? Kalau bukan karena keluarga Jiang. Jiang Wanqing. Aku mana mungkin berani menghina Junwang. Zhang Yuren. Yukni Kemo. Sudah 5 tahun bersama Lin Yanzhou. Tidak menyadari identitasnya? Jakuma Tampan, mana aku tahu Junwang. Sekarang yang penting adalah mencari cara untuk melawan Junwang. Itu Junwang. Bagaimana mungkin kita melawan? Setiap orang punya kelemahan, Junwang juga. Melawan Junwang sulit. TAPI. Melawan Jiang Wanqing. Mudah. Rekaman CCTV menunjukkan Wanqing ada di tempat ini. Diculik oleh perampok. Bawahan Sedra menjarakan pasukan. Sudah terlambat. Setiap detik, Wanqing semakin dalam bahaya. Ketemu, ini ulah keluarga Jiang. Hai Tang, segera kumpulkan semua pasukan. Kalau Wanqing sampai celaka, aku akan. Semuanya akan mati bersamaku. Lepaskan dia. Lin Yanzhou, kalau bukan karena kau yang menghabisi kami, keluarga Jiang tidak akan mengambil langkah ini. Aku ulangi, lepaskan dia. Lin Yanzhou, aku kasih kau kesempatan terakhir. Besok nikah denganku, atau aku bunuh dia. Berani kau. Apa kurangnya aku dibanding wanita ini? Kau malah memilihnya. Wanqing, Lin Yanzhou, bebaskan keluarga Jiang. Nikahi Yuran. Kami akan melepas Wanqing. Jika tidak, kita semua akan hancur, termasuk keluarga Li. Dan keluarga Su juga. keluarga Jiang, Li, dan Su. Baik. Aku akan ingat kalian. Paduka, kalau bukan karena kau memaksa kami ke jalan buntu, kami tidak akan nekat seperti ini. Jika tidak ingin dia mati, besok nikah denganku dengan patuh. Lin Yanzhou, bagaimana kalau begini? Kau nikahi Yuran sebagai istri utama. Wanqing jadi istri kedua. Kita tetap satu keluarga. Sniper sayap. Bagaimana? Kakek, kenapa aku harus berbagi suami dengannya? Yuran, pikirkan yang lebih besar. Lin Yanzhou,
Jaga Fei Fei. Wan King, percayalah padaku. Sebentar lagi semuanya akan baik-baik saja. Paduka, bagaimana dengan mereka? Jangan tinggalkan satupun. Saya, Paduka, ampunilah. Ani senior dipaksa oleh keluarga Jiang. Aku ini kakek Jiang Wan King. Kalian mau membunuh kakeknya? 5 tahun jadi suami istri, kau tega membunuhku juga. Kakek Jiang. Kau benar-benar tidak tahu malu. Wan King sudah kau usir dari keluarga Jiang. Dan kau, Jiang Yuran. Berani kau menyebut 5 tahun pernikahan. Aku malas berdebat denganmu. Paduka, apakah keluarga Jiang akan dihancurkan? Belum perlu. Begini saja. Ini terlalu mudah bagi mereka. Maksud sang raja adalah, Mengirim mereka ke medan perang Asura. Aku akan membuat mereka tak pernah tenang. Linian Zhou, kau bahkan tak mau melepaskanku? Aku adalah istrimu. Wan Qing, katakan sesuatu. Kau hanya melihatnya memperlakukan kakek seperti ini? Keluarga Jiang. Keluarga Li, keluarga Su. Mulai sekarang. Tak perlu ada lagi. Wan King, kakek tahu salah. Demi Fei Fei. Mohon sang raja mengampuni kami. Ini semua salahmu, wanita cantik. Kalau bukan karena kau, sang raja tak akan meninggalkanku. Akulah yang menemaninya selama 5 tahun. Sang raja. Demi keluarga Su yang setia turun-temurun, ampuni nyawaku. Aku rela keluarga Su menjadi budakmu. Budak. Kau pantas? Meski keluarga Li dihancurkan, aku akan menyeretmu bersamaku. Kau mencuri darah naga merah keluarga Li, menghancurkan segalaku. Beraninya, bunuh saja aku. Membunuhmu? Terlalu murah. Biji di medan perang Asura. Perlu digali seumur hidup. Seret mereka. Sebelum besok, kirim ke medan perang Asura. Hahaha. Jika aku tak bahagia, kalian semua jangan berharap bahagia. Jiang Wan King, kau pikir sang raja akan mencintaimu selamanya? Dulu dia memilih jadi menantu. Di masa depan, akan ada wanita lain. Potong lidahnya, lempar ke tambang paling rendah. Bawa pergi. Ya, pergi. Kaget? Mereka takkan benar-benar di medan perang Asura seumur hidup, kan? Itu hutang mereka padamu. Wan King. Mulai sekarang, takkan ada lagi yang mengganggumu dan Fei Fei. Sang raja, semua sudah dimasukkan ke mobil. Apakah sekarang berangkat? Ayo. Aku ingin mereka melihat dengan jelas apa yang sebenarnya mereka hilangkan. Mari kita adopsi dia. Baik. Selidiki. Ya, Kamu mau ikut pergi bersama kami tidak? Fei Fei akan sangat senang punya kakak seperti kamu. benarkah? Iya, tentu saja benar. Ayo pergi. Biar aku saja. Guru leluhur, murid cucu tahu salah, murid cucu juga tidak tahu. Yang datang hari itu adalah Anda, guru leluhur, murid cucu. Aku datang untuk mengantarkan surat izin praktik. Guru leluhur. Di mana San Lao? Kenapa kamu? Kalau bukan karena kamu mengganggu San Sheni, aku juga tidak sampai dipecat. Pergi. Kamu pikir kamu siapa? Kalau mau lewat sini, harus berlutut bersamaku di sini. Siapa yang berisik di sini? Guru, orang inilah.
Mengganggu ketenangan San Shenyi, aku coba halangi, tapi tidak berhasil. Ah, bertemu dengan Junwang. APA. Kamu Junwang. Bangunlah. Guruku bilang, kamu tidak punya etik kedokteran, tidak pantas jadi dokter. Kamu keluar saja. Ini. Sudah. Aku kesini bukan untuk melihat kamu mengajari muridmu. Di mana San Lao? Oh, San Lao sedang mengobati putri Anda. Ada yang bisa kubantu? Wan Qing terluka sedikit. Kami datang untuk meminta San Lao mengobatinya. Oh, Junwang kalau tidak keberatan, biar aku coba. Kamu harus tahu konsekuensinya kalau tidak berhasil. Junwang tenang saja, kalau ada sedikit cacat. Aku Wang Hui tidak pantas jadi dokter. Baik, serahkan padamu. Baik, Nona Jiang, silakan ke sini. Junwang, kenapa kamu datang? Anak ini siapa? Ayo, duduk. Begini, Wan Qing terluka sedikit. Kami datang untuk meminta kamu mengobatinya. Anak ini, kami baru saja mengadopsinya. APA, Anak Kedusai. Bagaimana dengan istri Junwang? Aku akan pergi melihat sekarang. Ah, muridmu sudah pergi. Xiaowang pintar dalam pengobatan. Tapi aku masih tidak tenang. Ah, luka kecil, tidak apa-apa. Sudah sembuh semua. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Fei Fei? Penyakit putrimu sudah sembuh. Besok bisa pulih. Baik, terima kasih atas kerja keras San Lao. Sama-sama. Kalau begitu, mohon bantuan San Lao besok saat pernikahanku. Bawa Fei Fei ke sana. San Lao harus minum anggur pernikahan Junwang. Haha. Junwang, tempat pernikahan sudah disiapkan sesuai permintaanmu. Sudah mulai diatur. Selesaikan secepatnya dan tempatkan penjaga. Bagaimana dengan daftar undangan? Semua tokoh penting di seluruh Huakuo. Semua diundang. Baik. Besok tempat pernikahan pasti sangat ramai. Semoga saja, San Lao. Bolehkah aku menginap di sini malam ini? Tentu, sekalian aku pijat kamu malam ini. Agar besok kamu segar bugar. Kalau begitu, merepotkan San Lao. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Baik. Ayo. Lele, setelah berdandan, lebih tampan dari ayah. Mama, malam ini aku bisa tidur sama Mama? Tentu saja boleh. Ayo Lele, kita tidur. Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Akhirnya tiba juga. 5 tahun ini kamu menderita, tapi penderitaan 5 tahun tidak berarti apa-apa. Bukankah sekarang sudah bahagia? Aku janji padamu. Akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Junwang Ren, apakah kamu mencintai Nona Jiang Wanqing? Seumur hidup? Ya, Nona Jiang Wanqing, apakah kamu bersedia menemani Junwang Ren seumur hidup? Ya. Junwang Ren, apapun keadaan Nona Jiang Wanqing, cantik atau tidak, apakah kamu tidak akan meninggalkannya? tidak akan meninggalkannya. Nona Jiang Wanqing, apapun keadaan Junwang Ren, kaya atau miskin, apakah kamu akan menemaninya seumur hidup? Akan menemaninya seumur hidup. Junwang Ren, Nona Jiang Wanqing. Pernikahan kalian akan disaksikan oleh seluruh dunia. Aku, Lin Yanzhou, bersedia merawat Nona Jiang Wanqing seumur hidup. Sekali kata keluar, tak bisa ditarik kembali. Aku, Jiang Wanqing, bersedia menemani Lin Yanzhou bersama seumur hidup. Huan Ying, pernikahan ini hampir selesai. Kok Tabib San belum datang juga? Entahlah. Katanya Tabib San akan datang. Sekarang, mari mempelai bertukar cincin dan berjalan bersama seumur hidup. Ayah, Ibu.
Selamat kepada Raja dan Permaisuri atas pernikahan mereka. Selamat kepada Raja dan Permaisuri atas pernikahan mereka. Lele. Aku umumkan mulai hari ini. Lele adalah anak angkatku. Lele, Fei Fei. Mulai sekarang, ayah dan ibu tak akan meninggalkan kalian lagi. Ayah dan ibu akan merawat kalian dengan baik. Wan King, biarkan aku masuk. Aku Ibu Wan King. Siapa yang berteriak-teriak di pernikahan raja? Sepertinya Ibu Jiang Wan King. Biarkan dia masuk. Bawa dia masuk. Raja, kau menikah tanpa aturan. Aturan apa yang kau mau? Sejak dulu, menikahkan anak perempuan harus ada 3 surat dan 6 hadiah. Kau punya? Aku tak mau 3 surat 6 hadiah, tapi mas kawin dasar. Harus ada, kan? Uang dari klub waktu itu kau ambil semua. Masih kurang? Itu tidak masuk hitungan. Itu uang hasil jual, hasil kerjaku sendiri. Aku tak peduli. Kalau tak bayar, jangan harap bisa menikah. Mau uang? Baik, berapa? Setidaknya 1 juta. Ibu. Diam, kau tak ada hak bicara. Uang akan kuberi. Berani kau ambil? Aku Ibu Jiang Wan King, mertuamu. Berani melawan mertua? Ayo lihat, Raja tak mengakui mertuanya sendiri. Aku bunuh kau, tak ada hubungannya dengan Raja. Hai Tang, mundur. Baik. Uang akan kuberi. Arjuda. Fei Fei ku besarkan sejak kecil. Aku tambah 1 juta lagi, tidak berlebihan kan? Boleh. Sanjuda, aku sudah bersusah payah membesarkan Jiang Wan King. Aku tambah 1 juta lagi. Setelah Wan King menikah, kamu bawa menantumu pulang ke rumah. Tunggu. Sebagai raja, aku umumkan mulai hari ini. Tempat manapun dilarang menerimanya. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku Ibu Wan King. Mercumo. Aku kasih 5 juta. Untuk memutuskan hubunganmu dengan Jiang Wan King. Selamanya. Ibu. Ini terakhir kali aku memanggilmu ibu. Dulu kau pernah menjualku. Aku bisa memaafkan, tapi hari ini kau mengacaukan pernikahanku, tidak pernah menganggapku sebagai anak kandungmu. Tapi aku tetap ibumu. Bagaimana bisa kau perlakukan aku seperti ini? Anak durhaka. Hai Tang. Bawa dia pergi. Ya. Nenek, mau pergi sendiri atau aku yang usir? Kamu tidak bisa memblokirku. Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Aku ibumu, mertuamu. Intermezzo selesai. Pernikahan lanjutkan. Jiang Wan King adalah cinta sejati hidupku. Akan bersamanya selamanya. Wan King. Aku memblokir ibumu, kamu tidak marah kan? Sejak dia berniat menjualku, aku sudah kehilangan kepercayaan padanya. 5 tahun ini, kau terlalu menderita. Aku akan menebusnya dengan baik. Semoga tebusanmu bukan sementara. Tapi selamanya. Grup Yuanlong milikku akan masuk ke ibu kota sore ini. Nantinya akan sepenuhnya dikelola oleh Nona Jiang Wan King. Ibu kota akan berubah. Selama raja ada, ibu kota adalah milik raja. Dari 5 keluarga besar, 2 sudah dihapus. Sisanya harus patuh pada raja. Wan King. Kau tahu sudah berapa lama aku menunggu momen ini? Sehari. Tidak. 5 tahun, sejak aku tahu kau menyelamatkanku 5 tahun lalu. Aku sudah memutuskan untuk selalu melindungimu. Kalau begitu, apakah kau masih mencintaiku sekarang? Bagaimana menurutmu? Jun Wang. Cepat bawa Wan King. Fei Fei dan Lele pergi dari sini. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, akan segera selesai. Percayalah, tidak apa-apa. Hai Tang. Ikut aku. Ayo temui Suenan ini. Ya, Tuan rumah sudah dibawa. Baik, tunggu Lin Yanzhou datang. Kalian jaga orangnya baik-baik, jangan sampai ada kesalahan. Ya, Lin Yanzhou. Lin Yanzhou. Istri dan anakmu ada di sini. Apa yang bisa kau lakukan melawanku? Kau akhirnya datang. Membuatku menunggu lama. Jangan banyak bicara. Apa yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Grup Yuanlong milikmu, Lin Yanzhou, masuk ke ibu kota, mengambil banyak bisnis keluarga Sue kami.
Sekarang 5 keluarga besar di ibu kota, kau hancurkan 2. Bagaimana? Kau ingin menguasai ibu kota sendirian? 2 keluarga besar itu dihancurkan karena kesalahan mereka sendiri. Dalam bisnis, kita masing-masing mengandalkan kemauan. Bagaimana? Kau juga ingin seperti 2 keluarga itu, dihancurkan? Bawa orangnya ke sini. Pahlawan. Di ibu kota ini, yang bisa bertahan hidup baru disebut pahlawan. Jika kau tidak berlutut padaku hari ini, aku akan membuat istrimu bercucuran darah di tempat. Kau? Suenan, jika kau berani menyentuh rambutnya, aku akan membuat seluruh keluarga Sue mati bersamanya. Turunkan pisau itu dulu. Hal lainnya bisa kita bicarakan perlahan. Turunkan. Kau anggap aku anak utuhun? Cepat berlutut padaku, dan berikan aku 2 tanah di selatan kota. Aku akan pertimbangkan untuk melepaskannya. Bagaimana? Kalau tidak, Bisa. Aku setuju, turunkan pisau itu dulu. baiklah. Akan kulihat, Jun Wang kita. Bagaimana caranya membuatku berlutut? Penembak jitu sudah siap. Raja. Berlutut. Kamu bagaimana? Apakah kamu ingin mengingkari janji? Raja yang agung. Tembak. Wan King, kamu tidak apa-apa? Tenang, aku pasti tidak akan membiarkanmu terluka. Cepat panggil tabib San. Baik. Raja, permaisuri, luka sudah diobati. Hari-hari ini ingat. Jangan terkena air, hindari pedas dan berminyak. Baik, aku akan memperhatikan ini. Tabib San, apakah lukaku ini akan meninggalkan bekas? Permaisuri tenang, obatku selain menyembuhkan luka, juga bisa membuat luka sembuh dengan mulus seperti semula. Tidak akan merusak kecantikan permaisuri. Terima kasih tabib San, lain kali pasti akan kubalas dengan baik. Tidak usah, ini sudah seharusnya. Terima kasih, kalau bukan karena kamu menyelamatkanku. Aku sudah. Kita sudah menikah, satu keluarga, ngapain bilang terima kasih? Aku yang harus minta maaf, kalau bukan karena aku, kamu tidak akan terluka. Ibu masih sakit? Ibu sudah tidak sakit lagi. Ibu, ketika aku besar nanti, aku pasti akan melindungi ibu dan adik. Kalau ibu sudah sembuh, akan mengajak kalian ke taman bermain, ya? Baik. Nanti, ayah akan ikut bersama kalian. Saya harus ikut sama. Umumkan, mulai sekarang siapapun yang berani menyentuh Jiang Wan King sedikit saja, akan kubuat tidak bisa keluar dari kota dengan utuh. Baik. Ayah, kita pergi. Baik. Kalau begitu, kita pergi. Ayah, ibu, cepat masuk. Ibu, kita main ini ya. Pergilah. Ada apa, Lele? Tidak apa-apa, aku harus melindungi ibu dan adik. Ibu, aku mau naik komedi putar. Ada apa? Mungkin hari ini terlalu panas, sedikit kurang gula. Ibu, minum air. Maaf, sudah merusak suasana kalian. Tidak apa-apa, yang penting kamu baik-baik saja. Bermain atau tidak masalah. Hari ini ibu tidak enak badan. Ayo kita pulang dulu. Main lagi lain kali. Baik.